Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih balik lagi bersama gua di channel ini. Jadi hari ini gua akan bawain sebuah cerita di mana seseorang yang udah pernah tinggal di sebuah rumah kontrakan tua, yang ternyata kontrakan tua tersebut mempunyai hal yang mistik. Jadi hal mistik tersebut maksudnya mempunyai lorong belakang yang nggak biasa. Kalau menurut gua sih cerita ini benar-benar seru ya. Jadi gua saranin silahkan siapin kopi dan juga cemilan. Bila perlu lu matiin juga tuh lampunya supaya lebih seru dengerinnya. Nah, langsung aja kita langsung masuk ke dalam cerita pertamanya. Namanya Dika. Waktu itu dia baru pindah ke kota kecil. Jadi Dika ini tujuannya pindah itu untuk mencari kerja. Nah, terus dia dapet tuh kontrakan yang murah. Bahkan bisa dibilang kontrakan dengan harga yang murah banget, di bawah rata-rata. Rumahnya tuh ada di pinggir kota, dan dari luar sih kelihatannya biasa-biasa aja ya. Nah, justru di sini ada yang sedikit beda. Ada lorong sempit di belakang rumah yang langsung menuju ke kebun bambu. Jadi awalnya si Dika tuh nggak berpikiran aneh-aneh. Malam pertama saat dia mau tidur, dia merasa ada yang ngeliatin dari arah jendela dapur. Kemudian dia bangun dong. Dia cek juga apakah ada orang atau enggak. Dan pas dia cek ternyata memang pure nggak ada orang. Tapi pas dia balik badan, tiba-tiba lampu mati sendiri. Secara positif dia berpikir mungkin aja lampunya mati karena memang ada pemadaman listrik. Akan tetapi di malam-malam berikutnya, bahkan kejadiannya makin tambah aneh. Dia mulai dengar suara langkah kaki dari arah lorong yang ada di belakang tadi. Langkahnya tuh memang pelan, jadi seolah-olah seperti diseret. Nah, terus pas dia lihat dari arah jendela dapur, ternyata nggak ada siapa-siapa. Tapi yang anehnya, tanah yang ada di lorong tersebut itu basah. Padahal kan Dika tahu bahwa siang hari itu benar-benar panas banget. Lalu untuk di minggu yang ketiga, si Dika ini mutusin buat masang CCTV. Mungkin supaya terlihat bila ada kejadian apakah itu ada orang usil atau memang benar bukan orang. Dia pasang CCTV yang kecil di dapur. Jadi dia tuh benar-benar penasaran banget. Dia pengen tahu siapa yang suka jalan di lorong sempit yang ada di belakang. Kemudian pas besoknya dia cek tuh buat rekaman dari CCTV-nya. Waktu nunjukin pukul 02.41 dini hari. Jadi si kamera tuh nangkep sosok bayangan hitam yang lewatnya cepet banget. Dan yang paling aneh, kamera pun langsung mati. Padahal lampu dapur itu nyala terus. Tapi puncaknya, pada malam Jumat, si Dika bangun karena dengar suara ketukan dari belakang. Dia maju pelan-pelan ke arah pintu belakang. Dan pas dia buka pintunya, gak ada siapa-siapa. Tapi di ujung lorong, berdiri sosok perempuan, rambutnya panjang dan bajunya putih. Dan dia ngelihatin si Dika tuh. Dika kaget dong, dan terus langsung nutup pintunya. Dia kunci pintu dan juga kunci jendela pada malam itu. Bahkan dia pun saat tidur terus berbaca doa-doa. Karena mungkin Dika benar-benar ngerasa takut banget. Pas keesokan harinya, tepatnya pagi-pagi, si Dika lapor tuh sama yang punya rumah. Ceritain segala kejadian yang pernah Dika alamin selama berada di dalam kontrakan itu. Namun yang anehnya, si ibu itu hanya senyum-senyum tipis saat Dika cerita kejadian-kejadian yang udah dialami. Bahkan si ibu pun bilang, kamu juga lihat ya, yang tinggal di lorong itu memang udah lama banget. Bahkan sejak rumah ini dibangun, ungkap si ibu yang punya rumah. Tanpa pikir panjang, Dika pun langsung ngegas buat cabut pindah dari rumah itu. Dan saking takutnya, Dika pun sampai lupa membawa barang-barang yang ada di rumahnya. Jadi si Dika itu langsung pergi tanpa membawa barang-barang dia yang ada di kontrakan. Dan Dika pun enggan untuk balik lagi ke rumah kontrakan itu. Dan sejak itulah, lorong belakang rumah itu kosong. Tapi suara langkah masih sering kedengeran. Emang ngeri-ngeri sedap juga ya cerita ataupun pengalaman Dika yang udah dialami. Apalagi dia ngontrak sendiri ditambah banyak kejadian-kejadian kayak gitu. Mungkin ya, mungkin kalian juga pasti bakalan gitu langsung cabut saat udah tahu di lingkungan tempat tinggal kalian itu ada cerita yang sehoror itu. Nah, jadi di sini siapa yang punya cerita-cerita horor, boleh deh kirim ke gua. Nanti akan gua ceritain juga di dalam podcast Ngobrol Santai ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa juga untuk like video ini, komentar juga buat kalian yang senang dengan cerita-cerita seperti ini. Dan jangan lupa tinggalin jejak kalian dengan cara subscribe channel ini, nyalakan juga lonceng notifikasinya.
supaya gak ketinggalan video terbaru yang ada di dalam channel ini. Kurang lebihnya gue ucapkan mohon maaf. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.